Dan aku bisa aja punya anak lagi sama dia. Tapi itu bikin aku mikir lagi. Aku belum pasti yakin kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah beneran anak kamu apa tidak. Mbak, apa benar laki-laki yang baik itu diciptakan untuk perempuan yang baik-baik juga? Berarti kalau suami selingkuh dan tidak baik kelakuannya, berarti kita bukan perempuan yang baik. Kita bukan perempuan yang baik. Bunda! Jangan sentuh aku, dasar pembohong besar. Ayo Bunda, biar aku jelasin semuanya. Apa lagi yang mau kamu jelasin ke aku? Jelasin apa lagi? Ini sudah jelas. Apalagi kecuali kamu punya rahasia lain yang kamu siapin buat aku. Apa, Bram? Apa? Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu bikin aku seperti wanita bodoh yang gak tahu apa kebenaran dan apa kebohongan suami aku sendiri. Kamu tuh tega banget, Bram. Tega. Apa karena aku kurang peduli sama suami, bukan istri yang baik? Sehingga Mas Bram Setahun yang lalu, suami saya selingkuh dan 6 bulan belakangan dia menggugat cerai saya. Dia bilang dia tidak mencintai saya lagi. Sakit hati saya, Mbak. Dia lebih memilih perempuan itu daripada saya yang sudah memberikan dia 3 orang anak. Saya yang menemani dia merangkak dari bawah, memulai usahanya. Kini, setelah usaha itu berhasil, dia mencapakan saya. Nggak rela saya, Mbak, melepaskan suami saya untuk perempuan itu. Lebih tepatnya, saya nggak mau bapaknya anak-anak dibawa lari perempuan murahan itu yang hanya ingin morotin uang suami saya, Mbak. Karena saya yakin zaman sekarang mana ada anak perempuan yang mau jadi simpenan kalau bukan tanpa embel-embel materi. Bener kan, Mbak? Saya ingin perjuangin keluarga saya, Mbak. Biarlah saya yang luka, tapi anak-anak saya harus bahagia. Seperti kata Mbak Hana, kadang orang tua harus menyembunyikan luka asalkan anak-anaknya bahagia. Mbak RR tersayang, menurut saya pertanyaan pertama lebih penting saya jawab. Tidak selamanya laki-laki yang baik hanya diperuntukkan untuk perempuan yang baik-baik saja. Segala sesuatu pasti ada pasangannya. Ada baik, pasti ada buruk. Hakikat rumah tangga ya memang untuk saling melengkapi. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya menghargai keberanian Mbak untuk mempertahankan rumah tangga. Memang seharusnya begitu. Memang seharusnya kebahagiaan anak itu lebih penting. Prila, tolong bilang sama Pak Agus meeting jam 6 di cancel ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Mas Bram, ada yang pengen aku omongin, Mas. Apa? Kalau kamu bicarakan soal kerjaan, kamu bisa selesaikan sama Pak Rudolf. Ini soal kita. Udahlah, aku gak ada waktu untuk ngomong sama kamu. Aku sibuk. Mas Bram, kamu mau aku berbicara di sini? Biar seluruh orang yang ada di kantor ini tahu kelakuan kamu terhadap aku, Mas. Kamu mau? Karin. Ayo cepetan.
Kamu nggak bosan-bosannya ganggu hidup aku, Karin? Mas, dan aku juga nggak akan pernah bosan buat ingatin kamu. Kamu harus ceraikan Mbak Hana. Mas, Mbak Hana itu udah keguguran. Buat apa kamu masih mempertahankan rumah tangga kamu dengan Mbak Hana? Udah nggak ada alasan lagi, Mas. Kamu siapa? Hah? Kamu siapa untuk ngatur-ngatur hidup aku, Karin? Hidup aku ngatur sendiri. Dan aku tahu apa yang aku inginkan, itu aja. Dan aku juga tahu apa yang aku inginkan, Mas. Yang aku inginkan adalah kamu, Mas Bram. Mas, sebaiknya kamu cepat cerai sama Mbak Hana. Supaya kita bisa cepat menikah, Mas. Aku nggak mau status aku nggak jelas kayak gini, Mas. Gadis bukan, istri orang juga bukan. Cobalah, Mas, kamu lihat aku. Lihat perut aku ini, Mas. Semakin lama tuh perutku semakin besar, Mas. Dan statusku nggak jelas kayak gini, aku nggak bisa nutupin perut aku terus menerus, Mas. Dan aku nggak mau orang lain berpikiran tentang aku seperti apa, aku nggak mau. Itu salah kamu. Kamu nggak mau ikut apa yang aku sarankan. Nah sekarang jadi begini. Kamu yang pusing kan? Itu benar-benar gila ya, Mas. Karin, udah berkali-kali aku bilang sama kamu, Karin. Aku nggak mungkin nikah sama kamu. Dan perceraian aku sama Hana juga belum pasti. Belum pasti kenapa, Mas? Mbak Hana nggak mau cerai sama kamu. Hah? Mas, coba kamu berpikir ya. Mbak Hana itu udah keguguran. Dia itu tidak bisa menjaga anak yang ada di dalam kandungannya dia. Dan aku yakin banget, Mas. Dia juga nggak bisa menjaga rumah tangga kalian, Mas. Karin, Hana itu masih istri sah aku. Dan aku bisa aja punya anak lagi sama dia. Tapi itu bikin aku mikir lagi. Aku belum pasti yakin kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah beneran anak kamu apa tidak. Dari semua perkataan hina kamu buat aku, Mas Bram. Ini adalah hinaan yang paling membuat aku sakit hati. Kamu ingat-ingat perbuatan kamu ya, Mas Bram. Kamu ingat-ingat. Kenapa dia nangis habis keluar dari ruangannya Bram? Mbak Karin, Mbak, ini ada yang harus ditandatangani. Mulai detik ini, aku gak kerja di kantor ini lagi. Aku mengundurkan diri. Ya Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Berikan aku petunjuk untuk gimana menyelesaikan masalah ini, ya Allah. Bang, lagi sibuk gak? Ya, dikit. Itu cewek depan ruangan tuh, si Karin barusan nangis. Kenapa ya? Emang nangis? Kenapa dia? Iya, lo kan barusan ketemu dia. Kenapa? Gue gak ngapa-ngapain sama dia. Negor dikit doang. Oh, enggak. Soalnya tadi dia ketemu gue bilang katanya pengen resign dari kantor. Oh gitu, ya udahlah, nggak usah dipikirin deh. Sorry bang, ada kerjaan. Oh iya. Ya udah, ntar kalau ada apa-apa kabarin gue ya. Ya. Stop, Karin, udah. Cukup semuanya.
Aku sudah peringatkan sama kamu untuk berhenti berharap kalau kita akan bersama lagi. Aku sudah punya keluarga dan aku sangat bahagia sama keluarga. Hana itu masih istri sah aku. Dan aku bisa aja punya anak lagi sama dia. Kamu tuh bener-bener kurang ajar ya Mas. Aku gak akan pernah biarin kamu tenang sama Mbak Hana. Gak akan pernah. Semua ini harus berakhir. Semua ini harus berakhir.